Sebelum ibadahnya dimulai, Kak Sofi mau ajak kalian untuk ice breaking. Siap gak, Kak? Siap dong. Oke, adik-adik, Kak Sofi mau contohin sama Kak David dulu ya. Nanti adik-adik Kak Sofi ajak untuk ikutan. Siap? Jadi instruksinya gini adik-adik. Kalau misalnya Kak Sofi bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Pagi. Kalau Kak Sofi bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau Kak Sofi bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Nah, abis pagi, siang, sore, ada apa lagi sih, Kak? Ada malam. Malam. Nah, kalau Kak Sofi bilang malam, kalian tepuk tangannya setengah. Karena udah ngantuk, biasanya kalau malam-malam jadi setengah aja tepuk tangannya. Kak Sofi coba ya. Kak David, kakak tes ya. Oke, Kak. Pagi, sore, malam, siang, pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi kayak gitu ya adik-adik. Adik-adik siap ya? 1, 2, 3, sore, malam. Nah, Kak David yang salah. Adik-adik nggak salah kan pas nyoba? Oke, sekali lagi ya. Pagi, sore, malam, siang, pagi, sore. Yeay. Wah, adik-adik pada keren banget. Semoga kalian semua sudah fokus setelah ice breaking ini. Jadi kalian bisa persiapkan hatinya untuk mengikuti ibadah ini. Jangan lupa adik-adik loncat-loncat, ikutin gerakannya. Kalau nyanyi pakai ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Oke? Oke. Oh iya, Kak Sofi juga mau ingetin nih, adik-adik jangan lupa untuk subscribe channel GBI Grand Wisata. Jadi adik-adik bisa mengikuti ibadah setiap minggunya. Terus adik-adik jangan lupa nyalain loncengnya biar ada notifikasinya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Gas DNA Kids, yaitu sundayschool.gw @sundayschool.gw nama Instagramnya. Oke adik-adik, siap-siap untuk pray, praise, and worship. Yeay! Yeay! Adik-adik ikutin gerakan Kak Sofi ya. Musik. Kasihnya seperti sungai. Siap-siap gerakannya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa Indonesia dan semuanya bisa kembali normal. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang sedih Tuhan Yesus hibur. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kakak seneng banget nih karena hari ini Kak Lili ditemani dengan Kak Mojo akan membagikan firman Tuhan seputar buah-buah roh. Adik-adik tahu nggak buah-buah roh itu ada apa saja? Kalau udah tahu, kita nyanyiin lagunya sama-sama yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, hari ini kita mau membahas tentang buah roh yang terakhir nih adik-adik, yaitu penguasaan diri. Sebelum kita mulai membaca ayat firman-Nya, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami mau belajar tentang buah roh, yaitu penguasaan diri. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh duduk diam, memiliki hati yang mengerti dan telinga yang mendengar. Dan biarlah kami boleh belajar tentang buah roh, yaitu penguasaan diri. Terima kasih Roh Kudus, hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke deh. Sekarang kita ambil Alkitab dan buku catatan untuk masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 ya adik-adik. Karena ayatnya cuma satu, kita baca bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah menguasai diri ketika marah. Wah, kayaknya adik-adik di sini gak ada yang tidak pernah marah ya. Semua orang di dunia ini pasti pernah marah. Setuju nggak adik-adik? Salah satu contohnya papa mama kita nih. Kalau kita nggak nurut sama papa mama kita, pasti kita dimarahin. Atau kalau adik-adik diisengin sama temen, pasti kita jengkel dan marah kan? Sebenarnya marah itu boleh nggak sih kak? Boleh kok adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah marah. Bahkan firman Tuhan berkata di Ibrani 12 ayat 6 bahwa Tuhan akan mengajar orang yang dikasihinya. Tuhan memarahi umatnya karena Ia mengasihi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita adik-adik. Sama seperti papa mama kita adik-adik. Kalau papa mama memarahi kita itu karena mereka sangat mengasihi kita. Di ayat tadi, Yakobus 1 ayat 19 juga dikatakan untuk lambat marah, bukan tidak boleh marah. Iya kan adik-adik? Berarti marah itu boleh, tapi harus dikontrol adik-adik. Kita harus belajar menguasai diri kita.
Kita sebagai anak-anak Allah juga harus belajar untuk sabar atau lambat untuk marah adik-adik. Contohnya nih, kalau misalnya adik-adik punya teman atau saudara yang iseng, bandel, pokoknya suka bikin kesel deh, adik-adik harus sabar. Ingat firman Tuhan tadi adik-adik, kita harus sabar. Coba sambil elus-elus dadanya bilang, aku harus sabar, harus lambat untuk marah. Kalau kita ingat dan baca firman Tuhan, pasti adik-adik tahu nih, kalau Tuhan Yesus sudah berkali-kali untuk sabar. Contohnya, di saat Tuhan Yesus melakukan sesuatu seperti mujizat, pasti ada saja ahli Taurat atau orang Farisi yang menentangnya. Bahasa sekarangnya, mereka ngomongin Tuhan Yesus di belakang. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk diam dan tidak melawan mereka. Bahkan di saat Tuhan Yesus disiksa, diludahi, diejek, bahkan disalibkan, ia tetap tidak marah. Justru Tuhan Yesus mengampuni orang-orang itu. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Padahal Tuhan Yesus bisa tidak untuk marah dan membalas orang-orang itu. Bisa banget adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sabar dan mengampuni orang-orang yang jahat sama kita. Bukti bahwa kita lambat untuk marah adalah kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Biasanya orang yang suka mendengar dan jarang berbicara itu jarang atau lambat untuk marah. Tapi kalau orang yang tidak suka mendengar dan orang yang banyak bicara adalah orang yang cepat untuk marah. Ayo, adik-adik yang mana nih? Maksud kakak banyak bicara itu contohnya suka ngerumpi, sombong, suka melebih-lebihkan sesuatu. Lalu maksud dari tidak suka mendengar, contohnya orang yang tidak suka dinasihatin, bisa juga sombong, keras kepala, dan lain-lain. Hal tersebut jangan dilakukan ya adik-adik. Kita harus belajar untuk mau mendengar lebih banyak daripada berbicara. Walaupun susah, tetapi itulah hal yang benar dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Ingat adik-adik, marah adalah hal yang sia-sia. Seperti pada ayat selanjutnya dari Yakobus 1 ayat 19 tadi, di ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi, kita belajar untuk tidak cepat marah yuk adik-adik. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, sehingga Tuhan bisa turut bekerja membantu kita untuk menguasai diri kita. Tuhan kita memberikan kita kuasa yang lebih dari segala kuasa di dunia ini adik-adik. Jangan sampai kuasa amarah yang adalah sikap dunia mengalahkan kita. Tetapi kitalah yang menguasai dan mengatur amarah di dalam diri kita, bukan amarah yang mengatur kita ya. Jadi inti dari firman Tuhan hari ini adalah kita harus menguasai diri kita ketika marah, yaitu belajar untuk sabar dan mengampuni. Jangan lupa juga adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjadi jagoan dan panutan kita, yang selalu bisa diandalkan. Yuk adik-adik, kita belajar untuk menguasai diri kita. Teruslah berdoa dan minta kekuatan sama Tuhan untuk menguasai hidup kita dengan kasih-Nya, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang manis dan harum di mata Tuhan. Haleluya. Wah, kakak percaya siapapun yang nonton video ini bisa sama-sama belajar ya. Seberapa banyak pun adik-adik yang menonton video ini,
kakak mau berdoa buat kalian. Yuk, tutup mata dan lipat tangannya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai detik ini. Tuhan, sebentar hamba mau berdoa untuk adik-adik semua yang sedang nonton video ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, apapun keadaan mereka, Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau yang membantu adik-adik untuk menguasai diri mereka ketika marah ya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbeda dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kuasa urapan-Mu telah mengalir kepada setiap adik-adik Sekolah Minggu. Inilah dan doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. I wake up in the morning, wide awake for the day, and I say, what a morning, it's all okay. It's all real, and that's why I feel everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living out a dream. Living out a dream. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa dong ya. Adik-adik, masih inget gak tema bulan ini apa? Iya, bener banget. Tema bulan ini adalah penguasaan diri. Adik-adik di sini semua pasti udah pada tahu kan, kalau penguasaan diri itu adalah salah satu dalam buah-buah roh. Adik-adik, kalau minggu lalu kita belajar tentang tenang sebagai salah satu cara untuk kita menguasai diri. Nah, kalau minggu ini kita mau belajar untuk sabar. Sabar juga berarti tidak cepat untuk marah, tidak cepat untuk putus asa, dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Seperti pada ayat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19. Begini nih bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dari ayat ini kita belajar untuk lambat dalam amarah atau sabar. Adik-adik, sabar itu juga berarti bersikap tenang loh. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk bersabar dan tenang dalam situasi di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita selalu. Oke adik-adik, kalau adik-adik siap dan mau untuk melaksanakan firman Tuhan ini, yuk sama-sama katakan yes! Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan menutup ibadah hari ini. Namun sebelum selesai, yuk kita sama-sama tutup mata dan angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendaknya pada zamannya. Diberkatilah engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun, dan segala sesuatu yang kau perbuat akan berhasil. Diberkatilah engkau menjadi lebih pintar dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Kau menjadi terang dan garam di tempat di mana engkau diutus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kesehatan keluargamu, diberkatilah usaha keluargamu. Terimalah berkat dan persekutuan yang manis dan indah dengan anak Allah dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan.